Cerita kita mulai dengan Randy. Randy itu loh yang baru nikah. Randy dengan kursi rodanya baru saja keluar dari kamarnya Alika. Setelah merasa aman dari Bu Yeni, lalu Randy keluarkan handphonenya untuk menelepon Angga. Sementara itu, Angga yang lagi ada di kafe tampak resah dan geram. Angga bicara dalam hati, masih belum ada kabar juga dari Sumarno. Tiba-tiba saja handphone Angga pun berbunyi. Terlihat ada panggilan dari Randy. Randy memberikan informasi ke Angga kalau Sumarno sebentar lagi akan datang ke rumah sakit. Mendengar itu, Angga pun terlihat bersemangat. Angga pun menjawab, "Kali ini gua pasti bawa dia ke Jakarta, Ren. Gua nggak akan gagal lagi." Angga pun menutup teleponnya. Kemudian Angga pun chat ke Boim untuk menjaga di rumah sakit karena Sumarno sebentar lagi datang. Setelah itu, beberapa saat kemudian Sumarno pun akhirnya memasuki lobi rumah sakit. Seperti biasa, Sumarno memakai topi dan masker. Sumarno berjalan dengan sangat hati-hati. Dia terlihat melihat ke kiri, melihat ke kanan, tapi tidak terlihat ada yang mencurigakan. Sumarno pun bicara dalam hati, sepertinya aman. Setelah menyadari semua aman, Sumarno tidak menyadari kalau di situ sudah ada anak buah Boim. Anak buah Boim duduk di ruang tunggu pasien dan di balik pilar. Mereka pun saling memberikan kode. Para preman tersebut pura-pura tidak melihat Sumarno. Sementara itu, Sumarno pun terus berjalan menuju kamar rawat Alika. Sesaat kemudian, Sumarno pun sampai di depan kamarnya Alika. Kembali Sumarno melihat sekelilingnya lagi untuk memastikan kalau keadaan aman. Di situ pula ada seorang preman yang berpura-pura lagi baca koran. Baru saja Sumarno membuka pintu kamar Alika, tiba-tiba saja tengkuk Sumarno dipukul dari belakang. Sama halnya Nino yang tengkuknya dipukul oleh Randy dari belakang di episode sebelum-sebelumnya. Sumarno pun langsung pingsan. Ternyata yang memukul Sumarno itu adalah preman yang tadi pura-pura baca koran. Preman lain yang sudah standby segera mendudukkan Sumarno di atas kursi roda yang sudah mereka siapkan. Setelah itu mereka pun membawa pergi Sumarno dari sana. Di depan rumah sakit sudah ada mobil yang menunggu. Sumarno pun dimasukkan ke dalam mobil. Setelah itu mobil pun meninggalkan rumah sakit. Di dalam mobil, salah satu preman segera menelepon Angga, memberi kabar kalau Sumarno sudah ditangkap. Angga pun segera memerintahkan untuk segera membawa Sumarno ke Jakarta. Setelah itu, pembicaraan telepon pun selesai. Angga yang ada di kafe pun segera pergi dari sana. Di dalam mobil, Angga pun menelepon Aldebaran. "Al, Sumarno udah OTW ke Jakarta. Mau gua antar kemana?" Mendengar itu, Aldebaran pun terlihat lega karena Sumarno sudah tertangkap. "Bawa ke tempat eksekusi segera." Sekian untuk cerita Pak Sumarno yang telah tertangkap. Saksikan saja kelanjutan ceritanya tentang
Misteri Sumarno.